Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Eslawado. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat negara merupakan hasil kesepakatan bersama yang kemudian disebut sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung semangat kekeluargaan sebagai inti ajaran Pancasila. Dasar filsafat negara Indonesia yang diberi nama Pancasila ini secara resmi dirumuskan dalam Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, pembukaan Undang-Undang 1945 disebut sebagai tempat terdapatnya rumusan Pancasila. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Begitu kuat dan mengakarnya Pancasila dalam jiwa bangsa menjadikan Pancasila terus berjaya sepanjang masa. Hal tersebut disebabkan ideologi Pancasila tidak hanya sekedar konflik independen. Identitas bangsa Indonesia yang lebih dari itu. Ia adalah identitas bangsa Indonesia sendiri sepanjang masa. Sejak Pancasila digali kembali dan dilahirkan kembali menjadi dasar dan ideologi negara, maka ia membangunkan dan membangkitkan dua identitas yang dormen, yang tertidur dan yang terbius selama kolonialisme. Pancasila pun merupakan khazanah budaya Indonesia karena nilai-nilai tersebut hidup dalam sejarah Indonesia yang terdapat dalam beberapa kerajaan ada di Indonesia. Yang pertama, pada Kerajaan Kutai. Masyarakat Kutai merupakan pembuka zaman sejarah Indonesia untuk pertama kali karena telah menampilkan nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan kenduri dan sedekah kepada para Brahmana. Yang kedua, perkembangan Kerajaan Sriwijaya oleh Mr. Muhammad Yamin yang disebut sebagai Negara Indonesia pertama. Dengan dasar kedatuan itu dapat ditemukan nilai-nilai Pancasila material yang paling berkaitan satu sama lain. Yang ketiga, pada masa Kerajaan Majapahit di bawah Raja Prabu Haimuruk dan Patih Mangkubumi, Gajah Mada telah berhasil mengintegrasikan Nusantara. Faktor-faktor yang dimanfaatkan untuk menciptakan wawasan Nusantara itu adalah kekuatan religius magis yang berpusat pada Sang Prabu, ikatan sosial kekeluargaan terutama antara kerajaan-kerajaan daerah di Jawa dengan Sang Prabu dalam lembaga Pahonarandra. Pada masa kerajaan ini, istilah Pancasila dikenal yang terdapat dalam buku Negara Nagarakertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Putatular. Dalam buku tersebut, istilah Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sendi yang lima dalam bahasa Sanskerta dan mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang lima. Pancasila Krama yaitu 1. Tidak boleh melakukan kekerasan. 2. Tidak boleh mencuri. 3. Tidak boleh berjiwa dengki. 4. Tidak boleh berbohong. 5. Tidak boleh mabuk minuman keras. Kedua zaman baik Sriwijaya maupun Majapahit dijadikan tonggak sejarah karena pada waktu itu bangsa telah memenuhi syarat-syarat sebagai bangsa yang mempunyai negara. Baik Sriwijaya maupun Majapahit itu merupakan negara-negara yang berdaulat bersatu serta mempunyai wilayah yang meliputi seluruh Nusantara. 1. Periode pengusulan Pancasila pada era kemerdekaan. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ahli sejarah Sartono Kartodirjo sebagaimana dikutip oleh Muhtar Petinggi Politik menenggarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Para peserta sidang PKI dituduh secara adil bukan hanya atas dasar konstituensi,
masing-masing. Dengan demikian, Pancasila tidaklah sakti dalam pengertian mitologi, melainkan sakti dalam pengertian berhasil memenuhi keabsahan prosedural dan keabsahan esensial sekaligus. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kedua periode perumusan Pancasila pada era kemerdekaan. Hal terpenting yang mengemukakan dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi seluruh makhluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi 1. Pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI. 2. Panitia itu rencananya akan dilantik 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang 19 Agustus 1945. 3. Direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan. Rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan dan kemudian diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, maka roda pemerintahan yang seharusnya dapat berjalan dengan baik dan tertib ternyata menghadapi sejumlah tantangan yang mengancam kemerdekaan negara dan eksistensi Pancasila. 3. Pancasila era Orde Lama terdapat 2 pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Pandangan tersebut yaitu mereka yang memenuhi anjuran presiden atau pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Sosialisasi terhadap paham Pancasila yang konklusif menjadi prelude penting bagi upaya selanjutnya Pancasila jadikan ideologi negara yang tampil hegemonik. 4. Pancasila era Orde Baru. Presiden Soeharto mengatakan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa akan membuat bangsa Indonesia tidak loyong, bahkan jika ada pihak-pihak tertentu mau mengganti merubah Pancasila dan menyimpang dari Pancasila pasti digagalkan. Selanjutnya pada tahun 1968 Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Instruksi Presiden tersebut mulai berlaku pada tanggal 13 April 1968. 5. Pancasila era reformasi. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksanaan negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, maka timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi segala bidang politik, ekonomi dan hukum. Alasan diperlukannya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Menggali sumber historis sosiologis politis tentang Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. 1. Sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat kebudayaan dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. 2. Sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, kemuliaan kemanusiaan, persatuan kerakyatan, keadilan, secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Yang ketiga, sumber politis Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia yang memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. 1. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara, filosofis bangsa karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 2. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juli 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4% responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa